Oke. Ya. Jadi pada pertemuan pagi ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian GGL, yaitu gaya gerak listrik. Nah, bagaimana jika seandainya rangkaian ini dihubungkan dengan baterai? Nah, pada baterai ini ada arus yang mengalir, sehingga tegangan di antara kutub-kutub baterai disebut dengan tegangan jepit. Nah, perbedaan besar GGL dan tegangan jepit baterai terjadi karena adanya hambatan dalam pada baterai. Nah, biasanya kalau hukum Ohm itu persamanya adalah VIR ya, yang kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan, yaitu V sama dengan I dikali R. Nah, ya. Kalau I-nya saya turunkan di sini jadinya I sama dengan V dibagi R. Nah, apa bedanya persamaan yang di atas sama yang di bawah? Nah, kalau kalian lihat dengan sama ya, bedanya di sini hanya E, yang di sini V. Sebenarnya sama saja. Ya, satuannya sama-sama volt. Yang membedakan kalau yang di atas ini adalah tegangan pada rangkaian, yang E ini adalah tegangan pada si baterai. Oke, jelas ya kenapa? Karena sumber tegangannya menggunakan baterai. Kemudian di sini selain ada R juga ada R kecil. Apa itu R kecil? Kalau R besar adalah hambatan luar atau hambatan rangkaian. Kalau R kecil adalah hambatan dalam atau hambatan milik baterai. Biar lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ya. Di contoh soalnya ini sudah tertulis ada E dan ada R. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah I-nya. Nah, gambar garis ini adalah gambar baterai, ya. Di mana garis yang panjang menunjukkan kutub positif, ini ya. Garis yang pendek menunjukkan kutub negatif. Ya, dan arus mengalir dari positif ke negatif seperti ini. Jadi mengalir ke arah kiri dulu. Nah, seperti ini soalnya sudah betul. Nah, apa yang kalian lakukan selanjutnya? Yang kalian lakukan adalah menghitung R totalnya dulu. Karena ini adalah rangkaian paralel, maka persamaannya adalah 1/Rp sama dengan 1/. Nah, sekarang dilihat hambatannya yang atas nilainya adalah 15, 10, dan 6. Berarti 1/15 ditambah 1/10. Oke, ditambah 1/6. Sekarang kita lihat, ternyata penyebutnya belum sama. Kalau belum sama, kita samakan terlebih dahulu. Kita cari KPK dari 15, 10, dan 6. Jawabannya adalah 30. Nah, sekarang 15 supaya jadi 30 dikalikan 2. 10 supaya jadi 30 dikalikan 3. Kemudian 6 supaya jadi 30 dikalikan 5, ya. Oke, sekarang kita jumlah. 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10/30. Apakah ini sudah selesai? Belum. Mengapa? Karena ini masih 1/Rp. Biar kita tahu nilai paralelnya, hambatannya, maka dibalik, ya. Sehingga 30 dibagi 10. Jawabannya adalah 3. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaannya. I sama dengan E-nya tadi, boleh ditulis V juga nggak apa-apa kalau misalnya nggak ingat ya. Dibagi R besarnya ditambah R kecilnya. Nah, sekarang kita lihat di soalnya. E-nya berapa nih? Soalnya sudah ada ya. E-nya adalah 12 volt ya. Kita tulis. Kemudian R besarnya kita tadi udah cari, hasilnya 3. Kemudian R kecilnya sudah ada ya di soal, nilainya 2. Jadinya 12 dibagi 5. Nah, berapakah 12 bagi 5? Jawabannya adalah 2 ya. 2/5 atau boleh dijadikan pecahan desimal 2,4.
Sampai di sini silakan yang masih belum paham bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih belum paham dengan penjelasannya? Atau saya terlalu Min cepat? 12 Oh, kok min? Bukan, Nak. dari Ini mana? bukan min ini. Sebentar. Itu adalah sama dengan. Nah, ntar saya perbesar. Bukan Iya min. Bu, iya Bu. Ya, sama dengan. Cuma tadi nuliskannya kurang panjang. Nah, sama dengan. Sama dengan. Ya, oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Yuk, sudah paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, aduh, nggak bisa hilang ininya. Oke, silakan. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, ini hitungannya yang tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sumber energi listrik. Nah, seperti kita ketahui bahwa listrik ini adalah energi, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Kalian pasti sering dengar ya AC DC. Nah, sudah nggak asing ya? Iya, ada AC DC gitu ya. Jadi AC ini adalah sumber arus bolak-balik. Nah, DC ini sumber arus searah. Kok namanya searah, kok namanya bolak-balik? Ya karena memang geraknya searah dan yang satu lagi geraknya bolak-balik. Nah, yang bolak-balik ini yang bagaimana? Yang bolak-balik ini misalnya yang sering kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menyalakan kipas, TV, dan lain sebagainya. Yang searah ini yang bagaimana? Yang searah misalnya pada aki, pada baterai. Nah ya, sebenarnya power bank yang biasanya sering kalian pakai kalau pas perjalanan itu adalah sumber arus searah. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu kurang bagus buat mengisi daya pada smartphone. Mengapa? Karena biasanya kan kalian juga menggunakan sumber arus AC ketika menghubungkan langsung dengan stop kontak. Makanya memang disarankan jika memang tidak benar-benar terpaksa, tidak menggunakan sumber bank sebagai sumber arus pada smartphone. Oke, nah sekarang berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi primer dan sekunder. Primer kalau tidak dapat diisi ulang, sekunder kalau dapat diisi ulang. Nah, yang tidak dapat diisi ulang misalnya apa? Baterai kering ya, yang biasanya dipakai di jam dinding. Kalau udah habis langsung dibuang. Yang diisi ulang biasanya baterai litium ya, aki ya, baterai litium nih pada smartphone, kemudian juga pada laptop. Bisa dibayangkan ya kalau baterai di smartphone kalian tidak bisa dicas, habis langsung buang ya. Berapa biayanya? Oke. Nah, sekarang kita masuk pada daya listrik. Daya ini dalam bahasa Inggris adalah power. Jadi simbolnya adalah P, berarti kekuatan. Nah, kalau ketika kalian membeli barang elektronik, nah, pasti di baliknya atau di labelnya akan tertulis berapa watt. Nah, jadi itu adalah kekuatannya. Anggap paling mudah adalah lampu. Apa bedanya? Pasti ditanya, mau beli lampu berapa watt? Nah, apa bedanya antara yang 10 watt sama 20 watt? Ya pasti beda di kekuatannya. Ya, yang 20 watt pastinya lebih terang dibandingkan dengan yang 10 watt. Nah, dan ini nanti akan berpengaruh pada tagihan listrik yang ada di rumah kalian. Nah, persamaan pada daya adalah usaha. Usaha itu W dari bahasa Inggris work, artinya usaha, WORK ya, dibagi dengan T, waktunya. Atau bisa juga menghitung daya, V dikalikan I, tegangan dikalikan dengan arusnya. Ya. Nah, ini tambahannya. Nah, ya, ini pengayaan ya. Jadi terkadang ketika kalian mengunjungi beberapa negara, tidak semua negara itu memiliki voltase yang sama. Untuk Indonesia itu adalah 220 volt ya pada rumah-rumah. Tapi mungkin negara lain mungkin seperti Malaysia dia menggunakan 110 volt ya, ada yang berbeda. Nah, seandainya ketika kalian membeli alat elektronik pasti di situ tercantum 220 volt, kemudian di situ tercantum misalkan 5 watt. Artinya lampu tersebut ketika dihubungkan dengan tegangan 220 volt maka akan menghasilkan lampu sebesar 5 watt. Nah, bagaimana jika dihubungkan dengan 110 volt?
Apakah dayanya sama? Tentu saja jawabannya tidak. Jadi ini persamaannya ya. Jadi 110 dibagi 220 dikuadratkan baru dikalikan 5 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke energi. Nah, energi listrik. Oke. Bagaimana sih cara menghitung tagihan listrik yang ada di rumah kalian? Nah, ya. Nah, energi listrik itu adalah didapatkan dari daya yang dikalikan dengan waktu. Jadi P dikali T. Nah, P sendiri atau daya didapatkan dari persamaan V dikali I. Nah, jadi kalian dapat singkatan lagi nih ya. Jadi kalau kemarin pertemuan sebelumnya ada apa namanya? Ada kit, ada fir. Nah, habis ini ada fit dan irit. Nah, kok bisa irit, Bu? Ya, jadi kalau V ini saya uraikan lagi. Tadi kan ada fir ya, V sama dengan I kali R. Maka kita jabarkan di sini. I dikali R. Nah, baru kemudian I-nya ditambahkan di belakang. Nah, jadi ini persamaan pada energi. Ya, di mana P adalah watt. Nah, kalau pada tagihan rekening listrik ini harusnya sekon, tapi kalau tagihan rekening listrik itu dibayarnya per jam atau hour dalam bahasa Inggris, sehingga satuannya adalah WH. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Nah, misalnya sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan dalam waktu 8 jam per hari selama 30 hari. Karena lampu 10 watt artinya dalam 1 detik menggunakan energi listrik sebesar 10 joule. Nah, sekarang kita diminta menghitung berapa tagihannya. Ya, jadi tinggal dikali aja semuanya. 10 watt berarti dikali 8 jam. Itu 1 hari. Karena kalian membayar tagihan listrik 1 bulan sekali, bukan setiap hari ya. 1 bulan sekali, sementara 1 bulan adalah 30 hari, maka 10 dikali 8 dikali 30 didapatkan 2400 WH. WH tadi kepanjangan dari watt hour ya, watt kali jam. Ya, dan bersyukurlah kalian karena PLN menagih rekening tagihan kalian menggunakan satuan hour, jam, bukan detik, dan per kilo lagi. Nah, berarti masih dijadikan kilowatt hour. Berarti dibagi 1002,4. Nah, kalau sudah kita kalikan dengan TDL. Apa itu TDL? TDL itu adalah tarif dasar listrik per kWh. Kalau nggak salah sekarang mungkin sekitar 1100 ya atau 1000 ya. Jadi cukup besar. Nah, kalau ini saya masih menggunakan yang lama 385. Hasilnya 924. Jadi kalau di rumah kalian hanya punya lampu 10 watt, tagihannya per bulan hanya 900 rupiah. Tapi kita tahu di rumah-rumah nggak mungkin kan cuma ada 1 lampu, ada kulkas, ada televisi, kemudian apa lagi? Setrika ya, mesin cuci. Nah, berdasarkan survei yang saya lakukan bahwa tak besar kecilnya tagihan listrik itu ternyata banyak ditentukan sistem pendingin yang ada di rumah kalian, terutama AC. Nah, seperti kita tahu AC sendiri kalau sekali menyala mungkin sekitar 200-300 watt, cukup besar ya wattnya. Nah, itu tinggal dikalikan berapa jam dia menyala. Akan berbeda jika menggunakan kipas angin atau bahkan jika tidak menggunakan sama sekali. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk energi listrik? Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke energi kalor. Energi listrik dapat berubah menjadi energi kalor atau panas. Misalnya pada solder, setrika, kompor ya. Nah, bagaimana sih kita caranya menghemat listrik ya? Oke, mungkin secara konsep kalian sudah paham ya. Di antaranya dengan menggunakan energi listrik seperlunya atau mengganti peralatan listrik dengan berdaya lebih kecil. Nah, kemudian sumber energi listrik juga bisa kita ambil dari sumber energi alternatif ya. Misalnya pada matahari menggunakan panel surya ya.
kemudian energi angin, energi air, bioenergi, dan nuklir. Nah, perlu kalian ketahui, ini mungkin istilah ya di PLN, namanya mereka biasanya mengatakannya istilahnya vampir listrik. Jadi kalau kalian misalkan ngecas smartphone atau laptop, biasanya ketika kalian mencabut kan biasanya mencabut hanya pada kabelnya, tidak mencabut langsung dari stop kontak. Ternyata itu masih ada arus yang mengalir, ya, dan itu juga masuk dalam rekening tagihan listrik. Mungkin negara kita masih termasuk negara yang baik sekali ya. Kenapa saya katakan baik ya? Karena memang tidak terlalu ngoyo atau tidak terlalu memaksakan warganya untuk berhemat energi dan air. Ya, ini pengalaman pribadi saya ketika saya di Australia. Jadi tuan rumah saya yang perempuan itu Singapura, yang laki adalah orang Belanda. Jadi mereka bukan warga negara Australia meskipun mereka tinggal di Australia. Karena kalau kita tahu warga negara Australia itu jarang sekali yang asli ya, karena warga negara aslinya adalah aborigin. Itu sudah hampir tidak ada ya. Oke. Nah, ketika saya datang pertama kali bersama teman saya dari Aceh, jadi ada 18 guru yang dikirim ke sana. Nah, itu ditanyakannya, kita harus mandi sehari sekali loh, dalam satu hari. Suruh milih, in the morning or in the evening, kata dia. Kamu mau mandi pagi hari atau malam hari? Hah? Kita hanya berpandangan, mandi sehari sekali. Bisa dibayangkan ya. Akhirnya kita mikir kalau ke kampus gak mandi kan ya bau. Akhirnya in the morning kita milih. Ternyata kebiasaan mereka hanya mandi pada malam hari ketika pulang kerja. Pagi hari mereka tidak mandi karena memang waktu itu masih musim semi ya. Nah, kemudian kita mencuci baju juga dibatasi seminggu sekali, menyetrika juga seminggu sekali dibatasi. Jadi waktu itu jadwal kita mencuci hari Rabu dan jadwal menyetrika kita hari Kamis. Jadi kita sudah diberi jadwal. Nah, dan di sana memang kamar mandinya toilet kering, jadi menggunakan tisu ya. Buat Islam, buat kita orang Islam kan bersuci kan harus menggunakan air yang mengalir ya. Jadi mau tidak mau kita harus membawa botol ya kemana-mana. Dan itu pun ketika kita menyalakan lampu selalu ditanya tuan rumah, tolong nyalakan lampu ketika benar-benar gelap, kata dia. Jadi waktu pertama kali saya di sana dan dia melihat lampu kamar saya menyala, dia matikan lagi lampunya. Tek. Oh iya, sudah benar gelap, kamu sudah boleh menyalakannya, kata ya. Saya hanya memandang teman saya, di negara ini seperti ini kebiasaannya ya. Jadi kalian bersyukur ya, di rumah kalian orang tuanya gak bakal ngomelin ya, meskipun kalian mandi sehari 5 kali ya kan. Kalau di luar ya gitu. Nah itu kenapa kalau di sini tuh kalian kadang saya lihat di kamar mandi membuka keran tidak langsung menutup ketika sudah penuh. Nah ini sebenarnya masuk di karakter peduli lingkungan ya, karena air tanah atau air bumi kita sangat terbatas. Mereka yang di sana selalu berpikir kenapa kita harus hemat air sampai toiletnya juga menggunakan toilet kering, karena berpikir bahwa takutnya jika digunakan terus-menerus air ini tidak akan cukup sampai anak cucunya. Mereka berpikirnya ke arah sana. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan. Sampai di sini materi kita sudah selesai. Minggu depan kita bisa Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri meeting kita pada pagi hari ini, Ahmad, siapa tadi? Furqon ya? Bu Air ini pelupa. Ahmad Lutfi Kodiri, Ahmad Khairi, Yusril, Ahmad Ainur, Askal, Mar'ah, Mia, dan Wia. Nanti rekap meetingnya saya share minggu depan ya. Saya catat dulu, kan ada videonya semua ya, jadi ada rekapan kehadirannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya akhiri, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di grup. Mohon maaf jika ada salah kalimat. Oh ya, sebelumnya Bu Erin punya permintaan, bisa dinyalakan dulu videonya karena ini meeting terakhir. Bu Erin pengen lihat wajahnya. Bisakah Furqon, Kodiri, Khairi dinyalakan dulu videonya sebentar. Askal, wah ini Askal yang dicari-cari dia. Mar'ah, Mia, Wia, ya terima kasih Mar'ah. Sebentar saja ya. Sebentar, Furqan belum waktunya ini close sama Mar'ah sebentar karena temannya belum ini. Biar nanti satu garis screenshot videonya. Kenapa Bu? Dinyalakan dulu videonya sebentar dulu, jangan di close dulu. Bentar, nanti. Iya Bu. Ya, sebentar saja, yuk.
Oke, Wia sudah menyalakan. Ayo ditunggu yang lainnya. Mar'ah dinyalakan dulu. Askal, sebentar. Mia, Lutfi. Oke, Wia bisa dinyalakan dulu. Oke, Mar'ah tadi udah nyala, Nak. Coba dinyalakan lagi. Mar'ah sebentar aja. Sama Furkon. Oh, kok belum ini ya? Kok belum kelihatan wajahnya? Furkon, Wia, Mia. Udah semua, Bu. Oh iya tah. Kok di saya kok nggak kelihatan ya? Video ya? Enggak. Belum. Sip, 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 sip. Bagus, bagus. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Semoga kalian menjadi anak soleh-soleha. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kalimat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.